pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat ya? Mungkin ada beberapa sebagian yang mungkin dalam keadaan sakit. Nanti tadi ada yang minta izin ya sama bapak ya. Kemudian untuk sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen melihat kerapian kalian dulu ya. Kelasnya sudah disapu ya. Kemudian apa ini, peralatan segala macamnya harus disiapkan untuk sekolah ya. Oke. Untuk hari ini saya akan mengecek kalian ya. Ahmad Afandi, ya. Alan Danwata, Anugrah Ramadan, oke. Devi Adelia, Denis Surya Hardinata, sakit, oke, sakit keterangannya. Indri Astia, oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya. Silakan satu orang pimpin doa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, adalah kita berdoa kepada kita yang kelas doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat di mana jadwal kita belajar mata pelajaran biologi. Ya. Saya pengen kalian tetap semangat, ya. Tetap semangat untuk belajar di kelas setiap hari. Jangan lupa kalian punya cita-cita, ya. Jangan mengabaikan yang namanya ilmu. Jadi kita harus giat belajar menuntut ilmu. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin beberapa sekitar 3 tahun yang lalu, kita itu belajar secara daring, ya kan? Secara daring artinya proses pembelajaran itu berjalan melalui apa ini? Melalui via gimmick maupun via Zoom atau penugasan di WA group segala macam ya. Itu selama 3 tahun sebelumnya, kalau nggak salah itu sekitar tahun 2020 ya. 2020 terakhir, 2021 kita sudah turun secara tatap muka. Nah, dari hal tersebut ya, apa yang menyebabkan kita itu tadi belajar dari karena apa? Ada virus COVID-19 atau disebabkan oleh apa itu? Virus corona. Oke, virus corona ya. Jadi pada masa itu adalah ada virus COVID-19 ya, yang disebabkan oleh corona ya. Nah, itu. Kemudian kenapa virus corona itu menyerang manusia? Kita kan tahu awalnya dia menyerang hewan atau binatang.
ya, akhirnya bisa menjangkit ke manusia pada prosesnya. Kenapa? Dia virus tersebut, virus corona tersebut menyerang manusia. Kenapa? Pengen untuk memperbanyak diri, oke, untuk bereproduksi, oke, ya, untuk memperbanyak diri untuk bereproduksi. Benar, ya. Tidak tahu mereka yang namanya suatu penyebaran suatu virus, ya, pasti harus yang namanya bereproduksi atau memperbanyak diri, ya. Oke. Oke, pada hari ini apa yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang virus, ya, tentang virus. Tentang virus, ya. Sini ada beberapa konsepnya, ya. Yang pertama ada struktur, bentuk dan ukuran virus, kemudian perkembangbiakan virus, peranan virus. Jadi kita di beberapa konsepnya itu ada di dua bagian yang di atas, ya. Ada struktur, bentuk dan ukuran virus, kemudian perkembangbiakan virus atau reproduksi virus. Adapun kompetensi dasar, ya, dalam pembelajaran virus yaitu pada 3.4 menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, ya, dengan metode diskusi, presentasi dan tanya jawab, peserta didik mampu, ya, artinya kalian mampu yang pertama mengidentifikasi ciri dan karakter virus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan struktur dan bentuk virus berkaitan dengan fungsinya, ya, artinya kalian harus bisa setelah pembelajaran ini harus bisa menjelaskan struktur dan bentuk virus berkaitan dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses replikasi virus. Kalian bisa menjelaskan proses yang terjadi dalam replikasi virus. Kemudian yang keempat, membandingkan antara siklus litik dan siklus fisiogenik. Jadi ada dua siklus yang terjadi di dalam replikasi virus, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengembangkan kompetensi berpikir kritis, ya, bersikap aktif, berkomunikasi dan bekerja sama. Poin yang kelima ini adalah kalian harus bisa berpikir kritis, memecahkan suatu masalah, kemudian bersikap aktif, berkomunikasi dan bekerja sama. Itu dalam bentuk tugas kelompok, ya. Saya akan sampaikan sedikit materi, ya. Pada satu hari sebelumnya kemarin sudah saya kirimkan modul pembelajaran, ya, di grup WA, ya. Mungkin sudah dibuka semua, ya. Nah, coba sambil dibuka. Oke. Yang pertama, sejarah pertemuan virus. Virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Itu kalian masih belum lahir. Saya juga masih belum lahir, ya. Di sini ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau, ya, saya menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Nah, di sini ada sejarah penemuan virus, ya. Ada 3 orang. Yang pertama ada Dmitri Ivanovsky, ya, pada 1892, ya, melakukan percobaan yang berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik sangat kecil yang dapat melewati saringan. Kemudian yang kedua, Martinus Beijeri pada 1897 membuktikan bahwa agen penginfeksi tersebut dapat berkembang biak dan
yang menyebutnya sebagai virus lolos tari. Kemudian ada yang ketiga, Weather Stanley yang pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel berinfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Jadi di sini ada struktur tubuh virus. Ya. Virus bisa disebut materi benda mati, bisa juga disebut makhluk hidup. Ya, itu ada penjelasan kalau bagaimana dia termasuk dalam materi benda mati, kemudian bagaimana dia disebut sebagai makhluk hidup. Ya, itu nanti bisa kalian lihat di modul pelajaran. Nah, di sini ada struktur tubuh virus bakteriofa. Ya, yang pertama ada bagian kepala, ada bagian ekor. Di mana di bagian kepala ini ada kapsid, ya, asam nukleat. Kemudian bagian ekor itu ada selubung ekor, serabut ekor, lepek dasar, jarum penusuk. Ya. Oke. Berikut kita akan nonton video tentang virus beraplikasi virus. Perhatikan ya. hasil ujian yang membutuhkan sentilan untuk verifikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan isogen. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel kulit atau disebut absorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau perjanjian sel inang. Sedangkan siklus isogeni ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai eksisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap absorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Di situ muncul suatu pertanyaan. Yang pertama, apa itu virus? Ya. Nah, yang mungkin sudah bisa kalian pahami ya setelah melihat video pelajaran tadi. Apa itu virus? Ya. Coba. Tadi malam Bapak sudah membagi kelompok ya. Jadi kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi nanti ada yang 5 orang, ada yang 4 orang ya. Dan kemudian ini sudah duduknya sudah berkelompok ya. Oke, bagus. Jadi di sini ada KPD. Oke. Silakan perwakilan satu-satu ke depan ngambil KPD-nya. Oke, coba sekarang kalian buka, ya, buka KPD-nya. Ya. Di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ya. Ini. Yang pertama, ya, nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu gambar tentang replikasi virus, ya, dengan daun litik dan daun isogeni. Di sini ada gambar dalamnya nanti. Silakan kalian amati, silakan kalian diskusikan, ya, bersama kelompok kalian yang tentang daun litik dan daun isogeni. Kemudian yang kedua, amati tiap gambar dari tahap replikasi virus. Ya, dari 2 tahapan tadi amati, ya, diskusikan. Kemudian berikan keterangan tiap gambar yang diamati dengan menuliskan pada tabel yang tersedia. Nah, di dalam KPD itu sudah tersedia tabel. Silakan kalian
diskusikan dan isi sesuai dengan hasil diskusi kalian, ya. Nah, sambil kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan tampilkan lagi proses video, ya, video proses tentang replikasi virus yang satu, yang berikutnya, ya. Halo semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tahap kedua adalah tahap kontraksi. Pada tahap ini, seluruh ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran salinan. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran salinan. Salinan akan dipenuhi oleh DNA virus dan kapsid virus menjadi kosong. Tahap ketiga adalah tahap sintesis. Tahap ini merupakan tahapan pembentukan komponen virus berupa materi genetik dan protein. DNA salinan dihancurkan menggunakan enzim tertentu, kemudian DNA virus digandakan. Setelah itu, terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, rakitan ekor, dan lizozim. Lizozim ini merupakan enzim yang dibutuhkan pada tahap lisis. Oke, itu video yang kedua tentang replikasi virus, ya. Oke. Ada kesulitan? Silakan kalian tuangkan hasil diskusi kalian, ya. Bagaimana itu virus, siklusnya seperti apa? Silakan didiskusikan, ya. Kemudian silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Oke. Itu sumbernya bisa kalian lihat, ya, dari pengamatan video tadi, kemudian dari bahan ajar yang saya kirim kemarin di WA Grup Kelas. Kemudian bisa juga diambil dari internet, browsing, dari Google, atau dari sumber-sumber yang lain. Jadi supaya kita mau nanti kesimpulan dari apa yang kalian bahas itu, ya. Jangan hanya berpatokan dari satu sumber saja. Oke, Bapak minta yang pertama dari kelompok 3 dulu, ya. Silakan maju ke depan. Satu atau 2 orang, silakan. 2 orang. Oke. Kelompok lain silakan perhatikan. Kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, kau persilakan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak sekalian, perkenalkan nama saya Lebih Aditya Saputra dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Nurul Asma, Ahmad Abadi, Nurdina Kamelia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, asumsi keterangan virus menembak pada bakteri dan mengeluarkan enzim lizozim atau enzim penghancur untuk membuat lubang dan salinan. Yang kedua ada
penetrasi keterangan melalui lubang yang terbentuk virus memasukkan DNA ke dalam sel dipermudahkan oleh suatu enzim lisosim yang dibawa oleh ekor spike yang mencernakan dinding sel. Oke, silakan dari kelompok lain kalau ada pertanyaan. Dari kelompok 4 ada pertanyaan? Gimana? Kelompok 2? Ada pertanyaan kelompok 2? Hah? Enggak ada? Ada apa? Ya, silakan. Mengapa virus hanya dapat melakukan replikasi di dalam sel inang? Mengapa virus hanya dapat melakukan replikasi dalam sel inang? Oke, coba ditanggapi untuk dari kelompok 3. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Saya akan melempar pertanyaan yang kakak berikan. Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa pertanyaannya kenapa virus bisa bereproduksi dalam sel inang ya? Iya. Ayo, ada dari kelompok 1 bisa bantu jawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena menurut saya virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang adalah karena virus hanya dapat memperbanyak diri dengan cara menyuntikkan materi genetiknya ke dalam materi sel inang. Mungkin itu sudah cukup jelas untuk para teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kelompok 2? Jelas jawabannya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok 3. Ya. Gimana? Kelompok 4 ada pertanyaan lagi? Oke, semuanya sepakat dengan yang mereka presentasikan? Sepakat? Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Saya persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Saya minta mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan perbedaan mungkin ya. Mungkin dari kelompok 1 sudah. Oke, silahkan kita persilakan untuk presentasi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 Impian Hijau Karoma bersama Wasi Andani, juga dua anggota saya yang lain, Leo Anggara dan Muhammad Nova Saputra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama mengenai kajian pengamatan. Pada bagian pertama yaitu absorpsi, ada dengan keterangan virus menempel pada bakteri dan mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur untuk membuat lubang pada sel inang. Yang kedua, pada bagian penetrasi, melalui lubang yang terbentuk, virus akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel inang. Adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ada? Dari kelompok 4. Oke, silakan pertanyaan. Kapan virus mengalami siklus lisogenik? Kapan virus mengalami kapan terjadinya virus itu terjadi dalam siklus lisogenik ya? Oke, silakan kelompok 1.
Virus dapat mengalami fase lisogenik ketika sel inang itu ketahanan tubuhnya kuat. Ya. Oke, gimana? Kelompok 4? Iya, cukup puas dan jawabannya? Oke. Ada lagi kelompok yang lain? Sudah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya. Oke. Dari pengamatan LKPD kalian, ya, dari hasil diskusi, dari berbagai macam literatur sumbernya, ya, dari modul aja yang saya bagikan, kemudian dari buku paket, ya, dari internet, ya, kita bisa menarik kesimpulan, ya, dari apa yang kita pelajari hari ini. Coba saya minta satu orang yang bisa menarik satu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Di situ dari tampilan layar sini ada virus, ada struktur virus, kemudian ciri-ciri virus dan replikasi virus. Secara umum, coba di Asia, yang ambil tarik kesimpulan secara umumnya seperti apa? Oh, saya minta pendapatnya. Virus adalah makhluk hidup atau makhluk benda mati yang memiliki ukuran yang sangat kecil dengan struktur yang sedikit rumit. Kalau menurut saya, dimulai dari ciri-cirinya serta replikasi virus yang menurut saya kebanyakan dengan peran yang berbagai macam hal. Dari hasil pembelajaran hari ini, ya, dapat kita simpulkan yang pertama virus di sini merupakan organisme mikroskopik. Artinya virus itu dengan ukuran yang sangat kecil, lebih kecil dari bakteri, ya, lebih kecil dari bakteri, dan tersebar di berbagai sudut dunia dan juga bersifat parasit. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Di mananya yang kalian sukai? Untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa di rumah belajar lagi. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan hari ini bisa dipelajari lagi di rumah. Oke. Untuk mengakhiri ya kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa dan berjalan sama Asia. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya berkah ya, menjadi ilmu pengetahuan kita. Terima kasih sebelumnya untuk segala perhatian segala macam. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.